Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ardiles, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasir. Di sini saya ditemani oleh Ibu Nurah Nurnina. Beliau adalah salah satu guru di SMP Negeri 5 Kuaro, di mana Ibu Nina mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya Oke Pak. Bu, terima kasih. Adapun tujuan kita supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal Ibu sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik bagi Ibu waktu melakukan pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya. Nah, sebelum kita mulai Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang akan Ibu nanti sampaikan di dalam kelas? Oke, untuk berdasarkan rancangan pembelajarannya yang saya tulis di sini ada 3 Pak. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan dengan tujuan itu mungkin Pak yang saya capai nanti. Oke, berarti ada 2 Bu ya? Iya. Ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas Bu? Oke, untuk area pengembangannya sendiri mungkin saya akan menggunakan 2, yaitu pertama di pengetahuan dan juga keterampilannya. Yang pertama pengetahuannya yaitu siswa dapat menentukan isi beritanya berdasarkan ciri-cirinya, unsur-unsurnya, dan strukturnya Pak. Oke. Ya, jadi baik, area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah di bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Bu ya, pada siswa Ibu. Oke Bu. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin ada strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau metode pembelajaran seperti apa Bu? Oke. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa, berintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keterampilan siswanya. Untuk model saya menggunakan model pembelajaran Discover Learning. Metodenya mungkin saya akan menggunakan metode diskusi Pak. Oke, baik Bu. Yang Ibu terapkan nanti di dalam kelas adalah metode pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Bu ya. Menggunakan model pembelajaran yaitu Discovery Learning dan juga metode diskusi di dalam kelompok ya Bu ya. Iya benar. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nanti di dalam kelas Bu? Oke. Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh berita, memperlihatkan video berita di YouTube, menggunakan PowerPoint juga. Mungkin itu aja Pak. Ini Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa dan juga di kelas berapa Bu? Oke, untuk pembelajaran ini insya Allah akan saya laksanakan pada hari Sabtu untuk kelas 7A di jam ke-3 sampai jam ke-6. Oke, berarti di kelas 7A ya, di jam ke berapa tadi Bu? Jam ke-3 sampai jam ke-5. Jam ke-3 sampai jam ke-5 di kelas 7A ya? Iya. Jadi pelaksanaan akan dilakukan di hari Sabtu Bu ya. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya, semoga lancar dan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun yang Ibu semoga apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu Bu ya. Terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Nurah Nurnina, semoga dapat berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini berdoa dulu. Iya, sesuai alurnya. Ada ice breaking apa segala macam. Oke. Sudah mulai gitu? Sudah. Oke, Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ryan pimpin doa. Duduk sikap berdoa mulai. Oke. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelumnya Ibu Nina presensi dulu. Siapa yang tidak hadir? Gak ada, Bu. Gak ada, Bu. Ini hadir semua? Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Iya, Bu. Oke. Coba sebelumnya dicek masing-masing lacinya ada sampah tidak? Kalau ada sampah, silakan sampahnya dibuang dulu. Sudah ada, Bu. Ini tuh siapa nih? Waduh. Oke, sudah semua? Sudah dicek semua? Ada sampah? Oke. Masih semangat? Sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Oke. Kalau sudah siap, Ibu mau tahu dulu nih konsentrasinya sama kesiapannya.
Oke, beritanya tentang apa? Oke, belum merhatiin bagus. Ada yang lain? Yang nonton di televisi mungkin atau di sosial media Instagram, TikTok, berita apa yang kalian temukan? Apa? Yang baru, berita yang baru-baru terjadi. Oke, itu kejadiannya gimana? Oke, ada lagi yang pernah menemukan berita? Oke, sebelumnya ibu mau nanya dulu, berita itu apa sih? Coba, siapa minggu lalu kan ibu sudah pernah menjelaskan pengertian tentang berita. Apa sih itu berita? Informasi terkini. Oke, informasi yang terkini. Terupdate, apa lagi? Viral. Oke, intinya Pikiran itu apa Bu? Sama pandangan? Oke, ada yang kurang jelas? Pikiran itu isinya kalau dari awal. Oke, gimana? Diskusinya sudah selesai semua? Sudah jelas? Nah, kalau sudah selesai, ibu minta kalian satu persatu mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, yang sudah siap kelompok berapa? Oke, silakan lanjut. Ayo, lihat semuanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami menganalisis informasi berita. Gagasan 27,% 2019, 26% 2020, 24% 2021, 21% 2022. Pikiran seberapa serius penanganan stunting di Indonesia. Pandangan Metro TV, arahan atau pesan menurunkan stunting. Sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum. Sebelumnya, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jangan lupa tugasnya di rumah tadi ngapain? Mencari berita, mencari atau membaca berita. Minggu depan ibu akan bertanya satu-satu berita apa aja yang sudah kalian temukan. Oke, silakan berdoa untuk pulang. Duduk kita pada mulai.
Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ardi Les, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pasir. Saya masih ditemani oleh Ibu Nina sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Ida Kasmawati selaku PP pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Ibu Ida. Assalamualaikum Ibu Nina. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas pada saat kita supervisi kemarin, Bu ya. Nah, ini langsung saja Bu ya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Oke, perasaan saya mungkin saya masih merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Bisa diceritakan Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas pada saat kemarin kita observasi di dalam kelas, Bu? Oke. Untuk persiapannya sendiri, perangkat pembelajaran dan area pengembangannya yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, di situ siswa dapat menentukan isi beritanya berdasarkan ciri-cirinya, unsur-unsurnya, dan strukturnya. Lalu untuk keterampilannya, siswa dapat menulis informasi berita yang sudah mereka simak di video yang saya tayangkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Baik, untuk area pengembangan yang Ibu lakukan berarti di area pengetahuan dan keterampilan, Bu ya. Iya Pak. Oke, lanjut Bu. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, apakah sudah berhasil atau tidak pada saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, Bu? Oke, menurut saya pembelajaran sudah berjalan dengan baik, cuman masih ada kurangnya. Oke, Bu. Menurut Ibu sudah berjalan dengan baik meskipun ada kekurangan, Bu ya. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Bu? Oke, untuk kekurangan atau hambatan yang sering terjadi mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga. Masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan pembelajarannya, artinya tidak semua siswa yang masih aktif dalam pembelajaran. Oke, berarti masih ada siswa yang pasif, Bu ya, pada saat proses pembelajaran. Iya, Pak. Hanya sebagian yang aktif. Ya. Baik Bu, kira-kira mengapa hal itu terjadi, Bu? Menurut Ibu apa, Bu ya? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan siswa yang banyak, saya juga akan menggunakan pendekatan dengan minat anak tersebut. Saya akan membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, dari gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak merasa lebih nyaman disesuaikan dengan kenyamanan mereka sendiri. Mungkin dengan melakukan pertanyaan kepada anak di kelas harus yang seperti apa. Berarti harus ada pembagian kelompok sesuai dengan minat mereka, Bu ya. Iya, Oke, sesuai baik, Bu. dengan Baik Bu, rencana ke depan pada saat proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, Bu ya. Menggunakan gaya belajar mereka masing-masing, ada yang visual, auditori, dan kinestetik ya.
Pak. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan dapat terrealisasi dan memberi proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan yang kemarin. Baik Bu, ditunggu cerita-cerita nantinya pada saat pembelajaran di dalam kelas Bu. Kira-kira Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi itu kapan Bu? Kira-kira? Kira-kira untuk waktunya saya belum bisa memastikan Pak. Insya Allah akan saya laksanakan secepat mungkin. Oke, baik Bu ya. Mungkin nanti ya Bu ya, di tahun ajaran baru atau di minggu-minggu depan Bu ya. Iya, Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan jawaban-jawabannya, dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya dapat terrealisasi. Oke, terima kasih Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Kasmawati sebagai PT untuk memberikan umpan balik tanggapan terkait percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Nurah Nurmeda. Terima kasih Bapak Adines selaku calon guru penggerak yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9, dan terima kasih juga kepada Ibu Nina selaku rekan sejawat yang telah melakukan observasi di dalam kelas. Kalau saya melihat dari pasca observasi yang Bapak Abdilas dan Ibu Nina lakukan sudah berjalan dengan baik, dan Ibu Nina sudah melakukan pengembangan kompetensi diri yang sudah diajarkan pada siswa dan nantinya akan berkelanjutan dan akan dikembangkan kepada siswanya untuk bisa lebih baik lagi. Kalau menurut saya sih sudah baik, pengembangannya sudah jalan, dan mungkin kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi bagaimana sama siswanya pembelajaran diferensiasinya lebih kelihatan lagi. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapannya pada kegiatan pasca observasi dan kegiatan observasi kelas pada kegiatan hari ini Bu ya. Baik, pada akhir rangkaian kegiatan kita pada hari ini yaitu pra observasi, ada pasca observasi dan observasi di dalam kelas telah selesai. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kasmawati selaku PP saya, dan juga Ibu Nurah Nurmina selaku rekan sejawat saya yang saya observasi pada saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.